Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi belah ketupat, yaitu bagaimana cara menentukan keliling belah ketupat jika diketahui luas dan perbandingan diagonal-diagonalnya. Ya, di sini kita lihat contoh soalnya, misalkan diketahui luas belah ketupat 600 cm persegi. Jika perbandingan diagonal-diagonalnya adalah 4:3, keliling belah ketupat tersebut adalah. Kita langsung saja menyelesaikan soal yang tadi. Ya, sebelum kita selesaikan di sini, kita ingat dulu bahwa belah ketupat tersebut memiliki 4 buah sisi ya. Jadi pada belah ketupat di sini misalkan kita punya belah ketupat ABCD, namanya ABCD, terserah mau pakai huruf apa aja boleh ya. Jadi kita misalkan saja belah ketupatnya ABCD. Nah, kemudian pada belah ketupat ini terdapat 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu di sini ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Jadi keempat-empat sisi tersebut sama panjang. Jadi AB, BC, CD, dan AD ini sama panjang. Kemudian pada belah ketupat terdapat 2 buah diagonal. Di sini ada diagonal BD, garis yang tegak ini, dan diagonal satunya lagi yaitu AC yang mendatar. Jadi kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus berarti siku-siku ya. Kita lanjutkan, pada soal diketahui bahwa luas dari belah ketupat tersebut adalah 600 cm persegi. Kemudian keliling perbandingan diagonal 1 dan diagonal 2-nya, perbandingan diagonalnya adalah 4:3. Nah, karena pada belah ketupat terdapat 2 buah diagonal, maka kita misalkan saja diagonal satunya kita pakai nama D1, kemudian diagonal 2-nya D2, sehingga perbandingannya D1 banding D2-nya itu sama dengan 4:3. Yang ditanyakan adalah keliling belah ketupat. Sebelum kita menyelesaikan, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan untuk mencari apa yang ditanyakan. Jadi kita lihat apa yang ditanyakan di situ. Yang ditanyakan di situ adalah keliling dari belah ketupat. Nah, apa rumus untuk mencari keliling belah ketupat? Untuk mencari keliling belah ketupat, rumusnya adalah 4 kali S. 4 kali panjang sisi. Karena sisinya ada 4 dan keempat-empatnya sama panjang, maka cukup 4 dikali S, 4 dikali panjang sisi dari belah ketupat. Nah, berarti di sini kita harus memiliki panjang belah ketupat agar bisa mencari keliling belah ketupat. Kita cek dulu apakah di soal sudah diketahui belum panjang sisinya. Nah, pada soal di situ belum diketahui panjang sisi dari belah ketupat. Jadi terlebih dahulu harus mencari panjang sisinya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencari panjang sisi dari belah ketupat? Karena sisinya ada 4 dan keempat-empatnya sama panjang, jadi cukup cari salah satu saja. Misalkan saja kita mencari panjang sisi yang ini, yaitu sisi CD. Nah, bagaimana cara mencari panjang sisi CD? Untuk mencari panjang sisi CD ini kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku ini. Ini segitiga siku-siku semua karena diagonalnya berpotongan tegak lurus, saling berpotongan tegak lurus, artinya siku-siku. Jadi segitiga yang dibentuk sini semua segitiga siku-siku. Jadi kita boleh memanfaatkan segitiga yang ini, atau yang ini sama saja. Jadi misalkan kita mau mencari panjang sisi yang ini, sisi CD, maka kita membutuhkan segitiga siku-siku yang ini.
Karena ini berkaitan dengan segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang sisi ini kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras karena segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang sisi dengan syarat sisi yang ini dan yang ini harus sudah diketahui panjangnya. Jadi sisi DO dan OC ini harus sudah diketahui panjangnya. Sekarang kita cek dulu apakah sisi DO dan OC ini sudah diketahui belum panjangnya. Nah, di sini DO ini adalah setengah dari panjang DB, artinya setengah dari panjang diagonalnya. Misalkan saja DB ini diagonal pertamanya, maka DO ini setengah dari diagonal pertama. Nah, kemudian OC ini setengah dari AC. Jadi setengah dari diagonal keduanya. Nah, berarti untuk dapat menentukan OD harus kita tahu dulu berapa panjang diagonal pertamanya. Untuk menentukan berapa panjang OC, maka harus tahu dulu berapa panjang diagonal keduanya. Nah, sekarang di situ di soal yang diketahui adalah nilai perbandingannya, bukan panjangnya. Berarti kita harus cari dulu berapa panjang dari masing-masing diagonal, baru bisa menentukan panjang sisi belah ketupat tersebut. Jadi untuk mencari panjang sisi kita gunakan segitiga siku-siku ini, kaitannya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Karena menggunakan teorema Pitagoras, maka harus diketahui dulu panjang dua sisi siku-sikunya ini. Nah, dua sisi siku-sikunya ini kan berkaitan dengan masing-masing diagonalnya. Jadi DO ini setengah dari diagonal satunya DB, kemudian OC ini setengah dari diagonal AC-nya. Berarti harus tahu dulu berapa panjang dari masing-masing diagonal. Sementara pada soal yang diketahui perbandingan bukan panjangnya. Kita cari dulu panjang diagonalnya. Terlebih dahulu kita misalkan dulu D1-nya itu 4A. Di sini kan D1 4, D2 3. Di D1 kita misalkan 4A, D2 kita misalkan 3A. Boleh huruf yang lain tapi harus sama. Kalau yang atas menggunakan A, yang bawah juga menggunakan A. Jadi faktor pengalinya harus sama. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan berapa panjang D1, berapa panjang D2? Kita manfaatkan apa yang sudah diketahui tadi di soal, yaitu luasnya. Nah, luas ini kan pasti ada rumusnya. Rumus untuk mencari luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi dari rumus luas ini kita bisa menentukan nanti berapa panjang masing-masing diagonalnya. Luasnya sudah diketahui yaitu 600, ganti dengan 600 luasnya. Setengah kali diagonal satunya tadi kita misalkan 4A, kemudian diagonalnya kita misalkan 3A. Kita selesaikan. 1/2 dikali 4 kali 3 12, A kali A itu A pangkat 2. Jadi angka kali angka, kemudian huruf kali huruf. Kita lanjutkan, 600 sama dengan 12 dibagi 2, ini hasilnya 6, berarti 6A pangkat 2. Maka ini kita tukar tempat saja ya, biar tidak bingung. Jadi hanya tukar tempat. Maka A pangkat 2 itu sama dengan 600 dibagi 6, itu sama dengan 100. Jadi A pangkat 2-nya sama dengan 100. Maka A-nya itu sama dengan akar dari 100. Jadi biar hilang kuadratnya, yang sebelah kanan kita akarkan. A sama dengan akar dari 100. A-nya adalah akar dari 100, itu sama dengan 10. Karena 10 kali 10 sama dengan 100, maka akar 100 sama dengan 10. Jadi nilai A-nya, faktor pengalinya sudah diketahui yaitu 10. Maka bisa kita tentukan D1 sama dengan
Tadi kita misalkan 4A, itu artinya 4 dikali A, A-nya ganti dengan 10. Berarti 4 kali 10 itu 40. Kemudian D2 itu 3A, artinya 3 kali A, A-nya diganti dengan 10. 3 kali 10 hasilnya 30. Jadi sudah kita temukan D1-nya itu 40, D2-nya itu 30. Jadi kita sudah bisa menentukan berapa panjang DO dan OC. Tadi yang kita gunakan adalah segitiga DOC kan, untuk mencari panjang sisinya DC atau S ini. DO tadi kan setengah dari D1. Jadi DO ini setengah dari DB ini atau D1-nya. D1-nya kan tadi 40, maka OD ini atau DO ini setengah dari 40, yaitu 20. Jadi DO itu kan setengah dari D1, yaitu setengah dari 40 sama dengan 20. Nah, kemudian OC ini kan OC setengah dari AC, setengah dari diagonal kedua. OC ini setengah dari diagonal kedua. Diagonal keduanya itu 30, maka OC-nya setengah dari 30 itu sama dengan 15. Berarti di sini 15. Baru bisa kita mencari panjang sisinya. Ya, tadi kan kita menggunakan segitiga siku-siku DOC untuk mencari panjang sisinya. Panjang sisinya DC ini atau S ini. DO-nya kan tadi setengah dari D1, D1-nya itu 40, maka DO-nya 20. Kemudian OC ini setengah dari AC, D2-nya tadi kan 30, maka OC-nya sama dengan 15. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang sisi DC atau S ini kan kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita cek sisi DC ini atau S ini sisi miring atau bukan. DC ini atau S ini sisi miring. Karena dia sisi miring, otomatis dia dijumlah cara mencarinya. Apa yang dijumlahkan? Kuadrat dari kedua sisi yang lain. Jadi S atau DC pangkat 2 itu sama dengan DO pangkat 2 ditambah OC pangkat 2. DC ini sisi miring, karena dia sisi miring maka harus ditambah cara mencarinya. Apa yang ditambah? Yang ditambah itu kuadrat dari dua sisi yang lainnya, sisi siku-sikunya, yaitu DO dan OC. Nah, DC ini bisa kita ganti dengan S, jadi S pangkat 2, kan kita misalkan S itu sisi. DO panjangnya 20, berarti 20 pangkat 2, OC panjangnya 15, berarti 15 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu 400, 15 pangkat 2 itu 225, jadi 400 tambah 225, 625. Maka S-nya sama dengan akar 625, itu sama dengan 25. Jadi panjang sisinya sama dengan 25. Bagi yang sudah menguasai triple Pitagoras, ini bisa langsung ditebak kan. Kalau di sini 20, di sini 15, otomatis di sini 25. Jadi bagi yang belum menguasai triple Pitagoras, saya bisa pakai rumus Pitagorasnya saja dulu cara mencarinya. Ya sudah, kita temukan panjang sisinya, panjang sisi belah ketupatnya adalah 25. Berarti sudah bisa kita mencari kelilingnya. Rumus untuk mencari keliling belah ketupat adalah 4 kali sisinya, 4 kali panjang sisinya. 4 dikali S, S-nya panjang sisinya 25. 4 kali 25 sama dengan 100.
maka keliling belah ketupat tersebut adalah 100 cm. Ya, demikian pembahasan kita bagaimana cara mencari keliling belah ketupat jika diketahui luas dan perbandingan panjang diagonal, perbandingan diagonalnya, perbandingan panjang diagonalnya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.